Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Mei pada minggu ke-21 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan hamba Tuhan, namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 60, terang di tengah segala bangsa, pengharapan Israel. Topik 61, lihat, itu hambaku yang kupilih. Topik 62, pemegang rahasia Allah. Kita masuk dalam topik 60, terang di tengah segala bangsa, pengharapan Israel. Yesaya pasal 49 dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen berisikan nubuat-nubuat yang dikaitkan dengan Nabi Yesaya dan merupakan salah satu kitab para nabi. Pasal 40 sampai 55 dikenal sebagai Deutero Yesaya dan berasal dari waktu pengasingan orang Israel di Babel. Pasal ini, yaitu Yesaya 49, mencakup bagian kedua dari lagu pelayan yang menderita. Lagu pelayan yang menderita merupakan salah satu dari 4 puisi dalam kitab Yesaya yang ditulis tentang hamba Yahweh, YHWH tertentu. Tuhan memanggil hambanya untuk memimpin bangsa-bangsa. Tetapi hamba itu sangat tertekan. Namun pada akhirnya dia diberi penghargaan. Keempat puisi tersebut, yang pertama Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yang kedua Yesaya 49 ayat 1 sampai 12. Yang ketiga Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Dan yang keempat Yesaya pasal 52 dan 53. Topik ini
membahas nyanyian hamba yang kedua yang dimulai dari Yesaya pasal 49. Puisi ini yang ditulis dari sudut pandang hamba adalah kisah tentang panggilan prakelahirannya oleh Tuhan untuk memimpin Israel dan bangsa-bangsa. Hamba itu sekarang digambarkan sebagai nabi Tuhan yang diperlengkapi dan dipanggil untuk memulihkan bangsa itu kepada Tuhan. Namun mengantisipasi puisi yang keempat, dia tidak berhasil. Diambil dengan gambaran hamba dalam puisi yang pertama. Keberhasilannya tidak akan datang melalui tindakan politik atau militer, tapi dengan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, kemenangannya ada di tangan Tuhan. Ini adalah nubuatan tentang Kristus dan penebusannya olehnya, dan perluasan gereja di zaman akhir, ditandai dengan pertobatan orang Yahudi dan bukan Yahudi, didesak untuk mendengarkan yang disampaikan oleh Nabi dalam pribadi Kristus yang memberikan laporan tentang panggilannya dan waktunya, tentang apa yang Tuhan lakukan baginya, dan berkata kepadanya. Yesaya 49 ayat 1-3 kemudian mengikuti keluhan tentang usaha yang sia-sia dan koreksinya. Yesaya 49 ayat 4. Dan pernyataan lebih lanjut tentang panggilan dan penunjukannya dari setiap bagian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan dorongan untuk itu. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Selanjutnya Yesaya 49 ayat 7-9 menyebutkan, ayat 7, beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia,
Oleh karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Ayat 9. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka. Seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Lagu hamba Yesaya 49 sampai 57 merupakan satu rangkaian yang diawali dengan Yerusalem yang baru dan dipulihkan. Yesaya 54 ayat 1 sampai 17. Kemudian undangan Allah untuk memasuki perjanjian Allah yang kekal. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Bagian selanjutnya, umat non-Yahudi disertakan. Haleluya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 19. Dan selanjutnya adalah teguran untuk arus dan panggilan untuk pertobatan dengan pemulihan janji. Yesaya 56 ayat 9 sampai pasal 57 ayat 21. Yesaya 49 ayat 1 sampai 17 berisikan tentang terang di tengah segala bangsa, pengharapan Israel menjadi topik khotbah singkat ini. Ayat 1 dikatakan, tujuan Israel adalah untuk semua bangsa. Ayat 2 dan 3, Israel adalah hamba Tuhan. Ayat 4, Israel belum memenuhi tujuannya. Ayat 5 dan 6, Tuhan tetap akan membangkitkan hambanya. Dan ayat 7, bangsa akan menghormati hamba karena Tuhan Allah. Apa atau siapa yang menunggu sekarang? Sebagai implikasi, kita mengacu pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus
Efesus pasal yang pertama ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Pasal pertama Efesus berisikan dua bagian yang utama dengan memberikan arti. Yang pertama, menggambarkan berkat-berkat yang telah diberikan kepada orang Kristen sebagai hasil keselamatan melalui Kristus. Berikutnya, secara khusus, orang percaya diberkati karena Tuhan memilih sebelum penciptaan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Keselamatan itu datang dengan harga yang mahal, kematian Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita apa saja yang telah Dia janjikan, termasuk satu keabadian bersama Dia di surga. Rasul Paulus lebih lanjut menjelaskan tentang predestinasi dan menghubungkannya dengan tema kasih dan adopsi. Karena kasih-Nya, Allah lebih dahulu memilih kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Ketika mereka melakukannya, mereka menjadi anggota keluarga Allah. Meskipun mereka bukan Yahudi, mereka diadopsi sebagai anak melalui Yesus. Paulus berbicara tentang keselamatan di tempat lain sebagai adopsi. Roma 8 ayat 15, ayat 23, Roma 9 ayat 4, dan Galatia 4 ayat 5. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya.